Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, yuk kita sharing-sharing seputar perencanaan keuangan dan kaitannya dengan perencana keuangan Islam. Pak Kiai, ada yang pernah nanya ke saya gini, Coach, apa sih bedanya zakat, infak, sodakoh? Lalu apakah zakat, infak, sodakoh itu tetap harus kita keluarkan meskipun kita masih miskin? Baik, alhamdulillah. Adapun perbedaan antara zakat, infak, dan sodakoh, kita mesti mengenal dulu induk kata dari semuanya itu. Induk kata dari infak, sodakoh, zakat itu adalah infak. Mahwal infak, infak itu adalah tasarruful mali fi ta'atillah, menggunakan harta di jalan ketaatan kepada Allah. Nah, dari infak ini dibagi menjadi beberapa bagian. Ada yang menjadi nafkah, ada yang menjadi zakat, ada yang menjadi hibah, ada yang menjadi sodakoh, ada yang menjadi jariyah, ada yang menjadi hadiah, dan sebagainya. Oh, sodakoh dengan jariyah berbeda? Berbeda, berbeda. Jadi sodakoh itu memberikan harta dari atas ke bawah, baik dari segi sosialnya, jadi dari yang punya ke yang tidak punya, itu sodakoh. Adapun kalau hibah, hibah itu memberikan harta kepada saudara ataupun yang masih punya kaitan ikatan saudara dengan tujuan untuk mempererat tali silaturahmi, itu hibah. Ada lagi dari yang hidup ke yang hidup ya? Ada lagi hibah, ada lagi jariyah. Jariyah itu mengeluarkan harta untuk kepentingan umum, itu namanya jariyah. Ada lagi yang disebut dengan hadiah. Hadiah itu memberikan harta dari bawah ke atas untuk sebuah penghargaan. Contoh dari murid ke gurunya, itu hadiah, bukan sedekah lagi pengistilahannya. Ada lagi nafkah. Nafkah itu memberikan harta untuk anak, untuk keluarga, untuk anak, untuk istri, ataupun nanti untuk orang tua, ataupun nanti untuk kerabat ataupun saudara. Itu disebutnya nafkah. Nah, ini ada lagi yang disebut dengan zakat. Zakat itu kan mengeluarkan harta dengan cara tertentu untuk orang tertentu dan niatnya sudah ditentukan. Jadi itu zakat. Jadi kita mesti tahu dulu definisi dari istilah-istilah yang tadi Mbak tanyakan. Jadi biar ketahuan nanti perbedaannya di mana. Karena kita sering terjebak antara sodakoh, jariyah, hibah, dan hadiah. Jadi dirangkum dalam istilah sodakoh, padahal itu ada perbedaan-perbedaannya. Sodakoh itu lebih cenderung kepada membantu, kalau hadiah menghargai, memberikan penghargaan. Gitu. Kalau jariyah? Nah, kalau jariyah itu mengeluarkan harta untuk kepentingan umum. Berarti bisa orang kaya, bisa orang miskin? Iya. Jadi kalau jariyah itu contoh membangun WC umum, fasilitas-fasilitas umum aja itu disebutnya jariyah. Membangun masjid, ke masjid itu jariyah. Membantu bangun pondok, itu jariyah. Jadi bukan sodakoh lagi, itu bab jariyah. Karena nanti ada konsekuensi yang berbeda. Nah, dari infak, sodakoh, zakat, apakah semuanya ada tarifnya atau bebas? Kan kalau kita tahu zakat itu ada aturannya ya, ya. Nah, yang ada aturan yang baku itu cuma dua. Yang pertama zakat, yang kedua nafkah. Nah, kalau lagi tadi kembali ke zakat juga ada tarifnya. Nah, zakat bukan ada tarif, ada ketentuannya. Syarat dan ketentuan berlaku, gitu aja. Makanya setelah itu masuk kepada pertanyaannya, apakah orang miskin ataupun bolehkah ditunda orang miskin dengan alasan miskin? Bolehkah ditunda dengan alasan miskin? Ya tergantung. Kalau sedekah boleh,
Boleh ditunda. Boleh ditunda. Tetapi hilaful aula, bertentangan dengan keutamaan, gitu kan? Karena betapa kita sering dicontohkan, kita sering mendengar betapa para sahabat begitu giatnya dalam bersedekah karena dicontohkan oleh Nabi. Walaupun dalam keadaan terbatas, apa yang dia punya sedekahkan, sedekahkan. Tetapi kalau zakat memang ada ketentuannya, ada nisabnya. Jadi memang ya bisa ditunda kalau masalah zakat. Kalau masalah yang lainnya ya memang tidak karena hukumnya bukan wajib, tidak ada konsekuensi dosa ketika kita menunda sedekah. Itu aja sih simpelnya. Mungkin nggak dengan menunda itu keberkahannya jadi hilang atau mungkin hidupnya nggak jadi lebih mudah gitu. Kan gini, bagaimana akan ada keberkahan kalau memang tidak ada action, tidak ada yang kita lakukan. Keberkahan itu karena ada yang kita lakukan. Masa orang tiba-tiba berdiam diri dapat penghasilan? Nggak ada itu. Keberkahan itu karena kita mengejar, berusaha untuk mendapatkan. Salah satunya dengan pola sodako. Sodako itu zalbur rizki. Sodako itu menarik, dipermudahkannya rizki. Kan jelas. Terima kasih Kiai masukannya kepada kita. Mudah-mudahan ini manfaat ya untuk teman-teman Coach Nanda, bisa jadinya mengerti apa itu zakat, infak, sodako. Mungkin teman-teman bisa mengambil banyak manfaatnya kali ini. Sekali lagi terima kasih banyak Kiai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.